process ended successfully. Skynet system is ready to use. Halo sahabat desa, pada pertemuan kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana caranya jika ada dari Pemda atau Pemprov atau instansi lain yang kira-kira nanti ke desa untuk meminta data umur mulai dari umur 0 sampai 1 tahun, umur 1 tahun sampai 5 tahun. Maka aplikasi ini adalah sangat berfungsi di situ ya untuk menginput data umur rentang tersebut. Jadi kita tidak perlu lagi ya bekerja menggunakan seperti cara yang manual. Jadi apabila kita sudah mengimport database penduduk seperti yang sudah saya ajarkan waktu itu cara import database penduduk, maka yang perlu kita lakukan adalah kita klik menu statistik ini ya. Lalu kemudian setelah itu kita klik statistik kependudukan. Nah, di paling atas di sini ada kategori umur rentang ya, teman-teman. Ini fungsinya adalah untuk mengkelompokkan kategori umur-umur data penduduk yang sudah berada dalam aplikasi ini ya, mulai dari umur 0 sampai 1 tahun, mulai dari umur 2 sampai 4 tahun. Namun nanti jika ada Pemkab maupun Pemprov yang meminta data namun kategorinya tidak ada di sini, misalnya umur 1 tahun sampai 5 tahun kan belum ada di sini nih. Bagaimana cara menambahkannya? Nanti caranya teman-teman tinggal klik menu rentang umur ini ya. Rentang umur, lalu kemudian kita klik tambah rentang. Lalu ini kita hapus, misalnya yang kita ingin kelompokkan mulai dari umur 1 tahun sampai 5 tahun misalnya ya. Maka setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini sudah berhasil tercipta ya teman-teman kategori umur 1 sampai 5 tahun. Lalu kemudian kita klik kembali ke data statistik ini. Biasanya rentang umur yang baru kita buat biasanya posisinya akan berada di paling bawah ya teman-teman. Nah di sini dia. Maka nanti untuk mengunduh datanya nanti teman-teman tinggal ini saja ya. Tinggal mengklik ini saja ya. Rinciannya. Misalnya inilah yang sudah ada rinciannya. Kalau umur 1 sampai 5 tahun kan di database penduduk ini kan belum ada. Anggap saja sebagai contoh kita akan mengunduh kategori umur 30 sampai 34 tahun. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman, karena kebetulan umur 1 sampai 5 tahun kan nggak ada di database penduduk ini. Coba kita klik ini ya untuk melihat kategori umur 25 sampai 29 tahun. Nah, secara otomatis ini akan terdata sendiri ya oleh sistem mulai dari umur 25 sampai 29 tahun. Begitu juga dari umur rentang yang sudah kita buat tadi. Seperti dari umur 1 sampai 5 tahun dan seterusnya. Nanti teman-teman sesuaikan saja. Nanti yang perlu dilakukan teman-teman tinggal pilih aksi lainnya ini saja ya. Untuk mengunduh data ini ya. Data yang diminta mungkin oleh Pemkab, Pemprov maupun instansi lain berdasarkan kategori umur. Lalu kemudian nanti teman-teman desa tinggal klik unduh. Nah, di sini kita diberikan ini ya pilihan untuk mensensor NIK atau nomor KK. Karena kan nomor NIK dan nomor KK ini sifatnya privasi ya, privasi masing-masing. Namun kalau instansinya resmi seperti pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, kalau dia meminta disertakan NIK dan KK-nya nggak jadi masalah. Namun nanti jika ada instansi lain yang kira-kira tidak resmi atau mencurigakan, nanti teman-teman bisa klik centang ini ya, centang sensor NIK dan KK-nya. Maka nanti data yang terunduh NIK-nya dan KK-nya akan disensor. Kali ini kita tidak akan mensensornya, coba kita unduh ya. Lalu kemudian kita buka ya teman-teman datanya.
Nah, nanti jika di Microsoft Excel teman-teman muncul seperti ini, teman-teman pilih yes saja ya. Klik yes. Nah, setelah itu nanti teman-teman klik enable editing ini ya. Agar data ini bisa kita edit atau kita sesuaikan ya. Nah, nanti data ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Lalu kemudian jika dirasa sudah sesuai, nanti yang perlu teman-teman lakukan adalah kita simpan file ini dalam bentuk file Excel ya, karena ini masih berekstensi web ya teman-teman. Kita pilih save as. Nah, karena ini tipe filenya kan masih versi web, maka perlu kita simpan dalam format Excel ya. Maka nanti ketika kita sudah membuatnya menjadi format Excel, kita kasih nama misalnya kategori umur berapa tadi itu? Kategori umur 25 sampai 39. Ini contoh saja ya, nanti teman-teman sesuaikan. Lalu kita simpan. Nah, setelah berhasil tersimpan, maka file inilah yang teman-teman kirimkan ke pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau instansi yang meminta data kategori pengelompokan umur tersebut ya, teman-teman. Jadi begitulah cara membuat atau menambahkan kategori umur rentang pada sistem informasi OpenSheet ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.